they're different from what is it? The previous one, because pandemic COVID-19 makes us, what is it? Yeah, separate the distance, but yeah, the show must go on. Yeah, our class must go on. Yeah, although some weaknesses happen during our teaching and learning process. First, about sign apps. The second is about perhaps your understanding of my class. Ya, perhaps you feel like, okay, tugas terakhir kemarin bedanya study sama learn itu apa ya? Perhaps you are questioning yourself, ya. Sebenarnya tuh bedanya learn sama study itu apa? Well, every time I give you an assignment, I consider many things. Karena levelnya sudah mahasiswa, jadi saya pastikan ketika mendapatkan sesuatu ada proses untuk mencari informasi, itu tidak hanya dari satu website. Nah, itulah yang sebenarnya the core, ya, tujuan utama dari pendidikan. Ya. After this, let me tell you the difference, or let's say the answer of the questions that I gave you yesterday. But I'm still waiting for the others. There are 50 participants in this meeting. Yeah, so it means there are still 15 students left. Okay, Alim, Tria, Zada, Siti, Lutfi, Putri, and etc. Okay, 50 students. Okay, ini ada 2 yang masuk. Oh yeah, morning. We know together that Ustadz Syekh Ali Jaber passed away, yeah, and he is a great man, I think. And after this, we will send Al-Fatihah for him, yeah. Hopefully, almarhum Syekh Ali Jaber dihapus semua dosanya, diterima amal kebaikannya, dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bacakan Al-Fatihah bersama, khusus untuk almarhum Syekh Ali Jaber. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay, thank you everyone. Kematian, rezeki, dan jodoh itu adalah kuasa Allah. Tugas kita sebagai manusia itu, kalau istilah Jawanya itu sak dermong lampai. Jadi tugas kita sebagai manusia itu hanya menjalani saja, ya kan? Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Bisa jadi ada yang meninggalnya di usia muda, bisa juga yang ada sampai 100 tahun, ada yang 60 tahun, dan itu semuanya kita tidak tahu, ya. Tugas kita adalah selalu berbuat baik. Okay, well, 55. Okay. First of all, I'm going to say thank you so much, because so far you have joined my class very well. I'm proud of you. Yeah, I thank you so much, because although we are separated by distance, but then you are serious to join my class. Why I so? Because I have just checked the Google Classroom, and almost all students join my class. Yeah, although still 9 students left, but then I feel like, okay, well, this is a big class, but then you really pay attention on my class, and I'm very happy with this condition. Ya Allah, bahasa Inggris itu susah. Ya. Saya nanti dapat nilai B saja sudah sangat bersyukur. Some students say
so, ya, some students, because they understand that bahasa Inggris itu bukan sesuatu yang mudah. Ya. Untuk itu benar-benar butuh kekuatan ekstra untuk mendapatkan nilai B. Ya. But I hope all students class will get A. Semoga semua murid yang saya ajar, mahasiswa yang saya ajar di kelas ini mendapatkan nilai A nanti. But you should remember, if you wanna get A in my class, you should get at least 86. Jadi bagi siapa saja yang menginginkan nilai A dari kelas saya, dan nilai akhirnya nanti harus mendapatkan 86. Kalau pelajaran di sekolah nilai 86 itu susah sekali ya. But then nothing is impossible, ya. As long as you do your best, I believe that you can get A. Ya. Saya berharap semuanya nanti akan dapat nilai A nanti. Yang mengatakan amin semoga menjadi menjadi kenyataan nanti. Tapi jangan berpikir untuk mendapatkan nilai A susah. No. Ya. I will consider many things before I give you score, your final score. I will consider about your presence in my class and then your assignment. Yeah, remember, although some of you are thinking, loh, tugasnya sudah saya kerjakan, kenapa enggak dinilai kemudian dikembalikan? Ya, memang sengaja saya begitukan. Tugas sudah saya nilai tapi belum saya kembalikan. Ya. Tugas saya nilai tapi belum saya kembalikan. Because what? Because I know that some of you will feel like, okay. But then, ini adalah hak prerogatif saya untuk memberikan nilai. Okay? And you know, if you wanna get a good score for English, you still have one battle. The real battle is coming, right? The real battle is coming. And I posted a video on our WhatsApp group, and I believe that almost all of you already watched the video. You know, Salwa is my student from Polytechnic Kendal, and she is from Aceh. Well, I cannot say that she is perfect, but I think why I posted her video, because I think her speaking is above average. Jadi cara berbicaranya itu di atas rata-rata. Not only the way how she speaks, but then the content. I love the content. Ya, jadi isinya luar biasa. Okay, your final examination will be like that. You still remember a few weeks ago, I give you an assignment to analyze a journal article, and I think you still save that assignment. Well, you will use that assignment for the final examination. I will give you a week to finish the final examination, and then what you need to do is please present your journal article analysis through a video that will you post on YouTube. Okay. This is the battle. Video ini insya Allah tidak akan membohongi saya about your competence in English. But before you make that video, please make the script first. The script means your analysis, but then your analysis must have correlation with your presentation. So, for example, you are going to make a video, and the length is about 3 minutes.
So in the very beginning, you prepare the script. The script contains of what you are going to speak. Jadi apa yang dikatakan nanti ditulis di skripnya dulu. Okay? But then your script can be different from your speaking. Karena apa? Karena ketika orang berbicara itu kadang apa yang ada di skrip itu tidak sama persis. And that will be fine. Ya. Tapi secara garis besar harus sama. And then the next question will be like this. Pak, apakah boleh seumpama jurnal artikel yang saya analisis itu saya ubah? Jadi dulu saya nganalisis X, tapi sekarang saya mau nganalisis Y. Apakah boleh? Boleh. But, tapi dengan catatan, tolong dijaprikan ke saya jurnalnya, sama jurnal yang sebelumnya. Jadi syarat untuk mengubah analisis jurnal itu, tolong japri ke saya jurnal sebelumnya apa, diganti apa. Ya, berarti kalau tidak japri ke saya, it means that you use same journal that you already analyzed a few weeks ago. Oke, silakan dicatat apa yang harus ada dalam presentasi di video tersebut. First, you need to introduce yourself first. Okay, so for example, good morning. My name is Satya Mahmud Hana. I'm a student of Sultan Agung Islamic University, majoring in accounting. Well, I'm going to tell you about my analysis of a journal article entitled blah, 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 blah. So, introduction is a must in this view. Pak, apakah nanti kenalan saya itu bebas begitu? Boleh. It's up to you. So, as long as it is clear, you mention your institution, disebutkan institusi apa, Unisula, Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi, namanya siapa jelas. Okay? And then after that, please tell everybody about your objective of your video or the goal of your video. So remember, you are going to analyze a journal article, right? But you should say that that's not your journal article. Yang perlu di garis bawahi adalah setelah kenalan nanti tolong disebutkan tujuan dari video itu apa. Well, everybody, the goal of this video is bla 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 bla. Nah, yang saya takutkan adalah nanti mahasiswa akan ngeklaim bahwa jurnal yang dianalisis itu adalah jurnalnya sendiri. Padahal jurnalnya itu adalah jurnalnya orang lain, ya. Please remember, I would like to analyze a journal article entitled bla bla bla. Judulnya apa? Siapa penulisnya? Dari kampus mana? Dan satu lagi, jangan sampai lupa, nama jurnalnya apa? The name of the journal. Biasanya nama dari jurnal itu ada di kanan atas atau kiri atas atau kanan bawah atau kiri bawah. So, nama jurnal dari Universitas Pajajaran, Fakultas Ekonomi, dan nama jurnalnya adalah Business Management dan Akuntansi seumpama, ya. So please mention the title, the writers, and then and then the name of the journal, ya, mas. Itu keharusan. Oke, setelah itu finish. Please mention, ya. You do not need to tell many things. Saya mau semua mahasiswa langsung ke kesimpulan. So, please tell us about the conclusion first. After you mention the title, the authors, and then the name of the journal. Langsung kalian buka ke kesimpulan. Why so? Mengapa demikian? Biar nanti orang yang nonton video itu paham bahwa jurnal yang dianalisis itu tentang ini dan hasilnya seperti ini. Setelah ke kesimpulan, baru boleh cerita apapun itu terkait dengan jurnal.
yang dianalisis. Oke? Jadi modelnya adalah induktif, bukan deduktif. Ya, analisisnya adalah induktif. Jadi dari kesimpulan, kemudian kesimpulan baru ditarik dulu. Ya, begitu. Kemudian after that, you in the end before you close the video, please give your reasons why you choose to analyze that journal article. Jadi sebelum videonya ditutup, tolong sampaikan mengapa Anda semua memilih jurnal tersebut. Why so? Mengapa demikian? Because I think some of you perhaps will have the same journal article to analyze. Mungkin beberapa mahasiswa akan memiliki artikel yang sama, ya. Ya, by knowing your reasons why you choose the article, ya. Okay, well, I can assume that one student focuses on that area because blah blah blah, and then the other choose that article because blah blah blah. Okay. So after that, after the reasons of you choose your article, and then you can close, you can close the video by saying, okay, it's up to you. Penutupnya terserah, ya. Penutupnya terserah. So in this final examination, I will give you score based on two things. The first is your script. Script itu berarti saya akan menilai kemampuan writing, ya. So your writing must be great. Jadi harus hati-hati ketika menyusun kalimat, ya. Menyusun kalimat. Hindari untuk membuat kalimat yang dari atas sampai bawah itu tidak ada paragrafnya, satu paragraf gitu. No, ya. Belajar untuk membuat kalimat yang baik. Satu paragraf itu sebenarnya harusnya 4 sampai 6 kalimat, ya. Kemudian pindah paragraf, ya. Pindah paragraf. Seterusnya, jangan dari alif sampai ya itu hanya satu paragraf, ya. Itu bukan tulisan yang baik. Dalam satu paragraf itu ada yang namanya ide pokok. Ide pokoknya apa? Seumpama di paragraf pertama saya ingin menuliskan saya kenalan dulu, ya. Good afternoon atau good morning everybody, my name bla 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 bla. Kenalannya titik tak. Nah, di paragraf selanjutnya membahas tentang apa? Membahas tentang kesimpulan dari jurnal yang dianalisis. Bla 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 bla. Nanti pindah lagi. Setelah kesimpulan, cerita tentang jurnal itu bagaimana kok bisa dapat kesimpulan seperti itu. Bla 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 bla. Oke. Nanti ganti paragraf lagi sampai ke closing. Jadi hati-hati di skrip itu juga nanti saya akan nilai, ya, cara menulisnya. Kemudian itu yang pertama, and then the second one, I wanna see your speaking ability. Jadi saya melihat kemampuan speakingnya, ya. Bagaimana? Pak, kalau saya speakingnya masih terbata-bata, bagaimana? That's fine, ya, because we are not native speakers. Kita bukan penutur asli bahasa Inggris. And you know, perhaps some of you will say that, aduh bahasa Inggrisku elek iki, ngomongku ra iso, engko mesti bijiku elek dan seterusnya. No, ya. Perhaps your friends or father, your mother, your sister, yeah, can help you to prepare many things. Oke? Jadi bapak, ibu, kakak, adik nanti bisa bantu teman-teman semua, ya. Meskipun hanya mengambilkan video atau menyiapkan apa begitu. You can ask them to help. Oke? And tapi ketika ngambil video jangan videonya kakaknya disuruh ngomong kemudian direkam kemudian dikirimkan ke saya. No, ya. Hukumnya haram kalau seperti itu. But if your father, mother, your sister, your brother help you, that will be fine, I think. And then Salwa saya berikan nilai A pada akhirnya karena memang Salwa itu pernah tinggal 1 tahun di Cina. Ya.
saya? Yes. Oke. Alhamdulillah. Sorry. Tadi nggak tahu. Mungkin ada yang putih-putih lewat depan saya mungkin. Tiba-tiba laptop saya ngehang. Oke, well. Tadi sampai mana ya? Oh, tentang Salwa. Salwa adalah mahasiswa saya di Politeknik Kendal dan dia pernah tinggal 1 tahun di Cina. Dia belajar di Cina selama 1 tahun, kemudian akhirnya diterima di Politeknik Kendal. Akhirnya dia keluar dari Cina, kembali ke Indonesia, kemudian kuliah di Kendal. Oke, ternyata saya tidak akan kaget ketika bahasa Inggrisnya bagus. In China, she used English all the time. But then mungkin setelah nonton video itu, beberapa mahasiswa merasa kok ngomong analisisnya salah ya, begitu. Mungkin ada yang masih ingat when I asked you to write to read analysis in English. Salwa kok ngomongnya analisisnya salah ya? Perhaps ya karena sebenarnya sudah saya ingatkan tapi mungkin Salwa lupa. Harusnya bacanya analysis ya. Salwa bacanya analysis. Salah. Nanti coba dicek lagi. Ya karena memang ketika berbicara itu sometimes you forget. Although you know the theory, you know how to say that word because perhaps because you are nervous or you are afraid to make mistakes and then you do mistakes. Ya. Jadi tapi saya anggap itu wajar karena bahasa Inggris bukan bahasa kita, ya. Bahasa Inggris bukan bahasa kita sehingga ketika melakukan kesalahan itu wajar, ya. That's normal. Oke, videonya Salwa itu flat menurut saya, tidak ada apa-apanya tapi kontennya bagus, ya. I do love it. But ada beberapa mahasiswa yang bisa membuat video itu terlihat lebih menarik dengan memberikan sentuhan seperti filter atau di depannya itu sebelum video dimulai itu kayak ada openingnya begitu. You know what I mean, ya, you know what I mean. So for example, before you appear on the video, perhaps you may add your name, and then what is the goal of your video, yeah, and then it's like to attract the audience. Perhaps you may ask them to like, yeah, to subscribe your channel, perhaps, yeah, to make your video audioable and visualable, ya. Enak didengarkan, begitu ya. Saya tidak mengharuskan seperti itu, but if you can do it, ya, I think it would be better, ya. Jadi di openingnya ditambah apa, begitu nanti di closingnya ditambah apa. Mungkin ada mahasiswa yang bertanya, Pak, minimal berapa menit, gitu. Yuk kesepakatan berapa menit? Kesepakatan berapa menit? 3, 2. When. Oh, no. 1 minute is too short. Ya, oke. Kita deal minimal waktunya 2 menit, ya. Pak, kalau lebih dari 2 menit apakah boleh? Boleh, ya. It would be better. It depends on you. Karena nanti YouTube channel teman-teman akan dilihat oleh teman-teman yang lain, ya kan? Everyone can watch your video, ya. Nanti juga saya akan lihat berapa banyak orang yang sudah nonton dan berapa orang yang sudah like, ya. Semakin banyak yang nonton, semakin banyak yang like, mungkin saya bisa tambahkan nilai. Artinya Anda semua nanti serius, ya. Oke, nanti saya akan sediakan slot di Google Classroom. So I will provide a slot on Google Classroom and on SIM Unisula. Jadi nanti yang di SIM Unisula tolong attach saja your script and the link of your video. You do not need to upload your video. Just prepare or put the link of your video. And remember, please do not delete your video before I give you score. Ya, jadi tolong jangan dihapus dulu videonya sebelum saya berikan nilai. Karena ada mahasiswa yang malu, ya, ada yang malu. Tapi justru ada yang gara-gara buat video itu
ya, video itu menjadi viral, ya. Ada teman-teman dari kelas manajemen itu videonya itu ditonton ribuan kali ternyata. Karena memang the video is good. It's good and some teachers like ask their students to watch the video because that video is good, ya. Ya, nanti teman-teman kalau membuat video yang bagus kemudian ditonton oleh orang lain, nanti insya Allah kebaikannya akan kembali kepada kita, begitu, ya. Apalagi kalau analisis jurnalnya itu adalah sesuatu yang menarik, ya. So your job is not only deliver your analysis, but then the way how you attract the audiences. Bagaimana cara teman-teman untuk menarik perhatian the audience, penonton. Ya, nanti silakan setelah videonya jadi, silakan share ke teman-teman yang lain, ya, ke keluarga. Nanti you may mention tujuan dari tugas ini adalah untuk melengkapi mata kuliah bahasa Inggris. Pak, kalau namanya Pak Atya disebutkan boleh, that's fine, ya, tidak apa-apa. Disebutkan ini adalah tugas akhir untuk mata kuliah bahasa Inggris, boleh, ya, disebutkan seperti itu. Kemudian nanti di title-nya it's up to you. Ya, sebelum di posting itu kan biasanya ada title-nya kan, ada description juga. Itu terserah, ya, terserah mau dibuat apa. Mau ditulis journal article analysis boleh atau apapun itu boleh, ya. It depends on you. Okay, so far any question please. Saya ngomong terus capek ternyata. Question please. Sir, nanya sir. Yes, please. Batas waktunya pembuatan sampai kapan sir? Okay, good question. I will give you a week to finish. Is it enough? 1 minggu apakah cukup, saudara-saudaraku? Cukup sekali. I think that will be enough for you. Yeah, 1 week to go. I think after this you may prepare the script very soon. Ya, skripnya boleh dioret-oretan dulu, kemudian ketik di Microsoft Word yang baik begitu, yang rapi begitu. Pastikan ada nama, kelas, NIM dan seterusnya. Ketikannya yang rapi, kemudian setelah skripnya jadi, nanti latihan dulu seperti ini, seperti itu, minta bantuan siapa. Kemudian video sudah jadi, diedit, and then upload, finish. I think 1 week is enough for you. Okay, Titus? Yes, sir. Okay, another question, please. Oke, semuanya lihat ke kamera dulu, senyum. Saya mau ngambil print screen sebentar. Ini ada yang Fadli, can you turn on your camera? Alfi Rohmatul Hania. Oke, semuanya lihat ke kamera, senyum. 3, sebentar. 3, 2, 1, go. One more. 3, 2, 1, go. Oke, thank you. Saya sebagai bukti kalau hari ini mengajar. So I need to do this because ini urusan duniawi ya, tapi harus tetap dijalankan. Oke. Yuk, another question please. Pak, mbok bahasa Inggrisku ya aja sing angel-angel lho, Pak. Bahasa Inggris ki angel, jika tugas ngono angel sisan. Lah terus aku piye nak ra iso. Ya. Some students tell me about that, but then they japri me. They send me a message telling that, Pak, bahasa Inggris saya jelek, Pak. Terus gimana dong? Ini seterusnya. Well, everyone, you should remember that 1, English is not our language. English is a foreign language in Indonesia. Foreign itu artinya asing, ya. English is not the second language as in Malaysia or Singapore. Mengapa orang Malaysia sama Singapura itu bahasa Inggrisnya lebih baik dari kita? Karena memang mereka
memasang bahasa Inggris itu menjadi bahasa kedua. It means when you go to the market, when you go to drugstore, yeah, the instruction is in English. So no wonder if they can speak English better than Indonesian people. Ya, karena apa? Indonesia itu bukan bahasa kedua, tapi bahasa asing. Okay? But then because English is very important for your life, for your future, ya. You must realize that berarti saya harus bekerja keras untuk bisa sama seperti mahasiswa dari Singapura atau Malaysia atau mungkin Filipina. Karena Filipina itu terkenal bahasa Inggrisnya bagus. Karena apa? Karena Filipina itu adalah negara persemakmurannya Inggris. Pernah dijajah oleh orang Inggris dan banyak orang Inggris yang tinggal di Filipina. Sehingga no wonder kalau Filipina itu banyak orang yang bisa berbicara bahasa Inggris. Oke. Coba saya mau Halo Mas Titus, masih mendengar suara saya? Masih, Sir. Oke. Mas, tahu bahasa Inggrisnya garis miring apa? Line. Apa? Garis miring line, gak tahu, Sir. Titik dua? Gak tahu, Sir. Kalau kurung? Biasanya kalau kita nulis apa gitu dalam kurung. Nah, dalam kurung itu tulisannya apa ya? Kurung itu apa? Kurung. Saya ganti wes. Titik bahasa Inggrisnya apa ya? Oke. Wah, susah banget ya, Gusti. Coba saya akan posting video di WhatsApp group. Nanti dipercepat, kemudian langsung ke menjelang selesai. Sebentar. Halo, apakah Desia bisa mendengar suara saya? Halo Mbak Desia. Iya, bisa. Mbak Desia sehat? Bisa. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah membantu saya untuk kelas ini. Ya, ini sudah terkirim, coba dicek di WhatsApp. Ya, ini videonya 15 detik, saya dapat dari TikTok. Kalau biasanya orang di TikTok itu suka joget-joget begitu, insya Allah saya suka untuk belajar. Ya, belajar dari TikTok. Ya, Pak, kok bahasa Inggrisnya kok ngono banget toh? Ya, orang Indonesia tidak banyak tahu bahasa Inggrisnya titik dua itu apa. Ya. Kemudian kalau ada titik dua tapi bawahnya koma itu bahasa Inggrisnya apa? Ya. Itu sudah jelas ya. Sambil cek di kolom komentar ya. Ternyata titik dua itu bahasa Inggrisnya adalah colon. Ya. Kemudian kalau titik dua tapi ada komanya, itu depannya ada seminya. Semicolon. Right? Kemudian kalau koma ya sama, depannya tinggal C ya. Kemudian kalau titik apa Pak? Titik itu ternyata full stop. Full stop. Kemudian kurung apa Pak? Kurung itu adalah bracket. Tanda pentung apa ya Pak? Tanda pentung. Tanda pentung apa? Exclamation mark. Tanda tanya? Question mark. Ya, dan seterusnya. Nah, hal-hal yang seru seperti itu justru ditemukan di TikTok. Jadi kalau beberapa orang suka joget-joget di TikTok begitu, ya, tolong teman-teman bijak untuk menggunakan TikTok untuk belajar, ya. Saya menemukan banyak video dan saya siap untuk membagikan video seperti ini di grup WA kita. Oke? Oke. Saya tanya ke siapa ya? Tolong disimpan ya. Jangan hanya disimpan videonya. I think it's better for you to make notes on your book. Ya. Kalau saya menemukan kata-kata seperti ini, biasanya langsung saya catat di buku yang biasanya tidak akan jauh dari saya.
Jadi kalau saya lupa titik 2 bahasa Inggrisnya apa ya? Oh, tadi Mas Titus garis miring itu bahasa Inggrisnya adalah slash. Slash ya. Nah, biasanya HTTP titik 2. Titik 2 itu colon kan. Titik 2 kemudian slash. Slash itu artinya adalah garis miring. Oke. Saya mau bilang apa tadi ya? Oh ya. Are you familiar with Abdul in TikTok? No, okay. Well, let me tell you the story. Abdul is one of the teachers in Kampung Pare, Kediri. And then he made a video, he made a video, and then let's say he is holding a glass, consisting of coffee. Dia sedang megang gelas, kemudian isinya kopi. Terus pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk mengatakan bahwa saya sedang minum kopi in English. Ya, saya cek di kolom komentar. Saya akan nulis dua kalimat. Ya, tolong dipikirkan kira-kira mana yang lebih tepat. Okay, what do you think? The first sentence is I'm drinking a cup of coffee, and then the second is I'm having a cup of coffee. Dua kalimat ini menjadi viral di Twitter, di TikTok mungkin 1 minggu yang lalu, 1 week ago. Okay, let me ask Gilang Nugraha. Halo Mas Gilang. Halo, Sir. What do you think, Mas Gilang? Yang benar yang atas atau yang bawah? Ketika Mas Gilang sedang minum kopi itu, ya, yang benar itu yang atas atau yang bawah? Kalau yang sering saya tahu itu yang atas. Yang atas. I'm drinking a cup of coffee. Menurut Mas Gilang yang atas ya. Oke, saya ganti yang perempuan, ada yang suka kopi enggak ya? Halo Mbak Vina. Vina Mulyadianti. Mbak Vina suka kopi? Sir. Do you like coffee? Enggak, kurang. Enggak. What do you think, Mbak Vina? Which one is the correct? The first or the second? The first. The first. Coba mahasiswa perhatikan penjelasan saya. Apakah mungkin ketika Anda sedang minum kopi, kemudian Anda mengatakan saya sedang minum kopi sambil minum kopi seperti ini? Coba bayangkan. Anda minum kopi sambil Anda mengatakan bahwa saya sedang minum kopi. Is it possible for you to say that? Interesting to discuss. Kemudian Abdul itu karena mengatakan demikian, ya, kemudian banyak native speaker yang mention dia, kemudian memberikan penjelasan. Apa yang terjadi sebenarnya di dua kalimat ini? You know the fact is that, ya, silakan dicatat, kedua kalimat tersebut benar secara grammar. Secara tata bahasa, dua kalimat itu benar. Ya, tidak ada yang salah. Tapi native speaker, baik orang Amerika atau orang Inggris, itu lebih sering menggunakan yang kedua. I'm having a cup of coffee. Berarti yang pertama itu salah, Pak? Tidak. Yang pertama tetap benar. Tapi kalimat itu jarang diungkapkan oleh native speaker. Jadi benar, tapi jarang digunakan. Yang lebih lazim digunakan di sana adalah I'm having a cup of coffee. Begitu. Lah Pak, nanti kalau Pak Atia ngajarin ke murid-muridnya,
ngajarin yang atas atau yang bawah? Keduanya saya ajarkan, ya. Keduanya saya ajarkan. Tapi saya akan menjelaskan bahwa one day when you go to America or England, please use the second one. I'm having a cup of coffee, not I'm drinking a cup of coffee. Although native speakers will understand what you mean, tapi bagi mereka itu agak wagu begitu, ya, tidak terbiasa dipakai begitu. Oke, Fadli Aris, Sarah Hanifa izin. Oke. Kemudian selanjutnya saya tanya ke siapa ya? Halo Atria Safira, namanya bagus sekali. Ya, Chef. Mbak Atria Safira, bagaimana caranya untuk mengatakan saya sakit dalam bahasa Inggris? I am sick. Gini ya Mbak Atria ya. Iya, Chef. Mohon maaf Mbak Atria kalau Mbak Vira wes. Mbak Vira, kalau Mbak Vira mengatakan I'm sick, mohon maaf, itu maknanya adalah saya agak gila. Loh, kok bisa Pak? Bisa. Lah, terus yang benar bagaimana Pak? Ya, saya ketikkan ya. Harusnya Mbak Vira mengatakan I am getting sick. Mengapa tadi saya katakan sick itu agak gila? Karena sick itu cenderung ke mental illness, kesehatan jiwa. Nah ini yang menjadi masalah besar ketika orang Indonesia belajar bahasa Inggris tapi tidak tahu kebudayaannya, tidak pernah ke Inggris dan tidak mau belajar tentang kebudayaan Inggris. Nah, ini bahayanya, ya. Maka dari itu, mumpung saya diberikan amanah oleh Allah untuk mengajar di kelas ini, saya sampaikan sedikit apa yang saya tahu, ya. Jadi teman-teman, nanti kalau mengatakan saya sedang sakit, ya, tolong katakan I'm getting sick. Kalau menanyakan kepada teman, kamu sedang sakit ya? Are you getting sick? Jangan mengatakan are you sick. Bagi orang yang tidak tahu, pertanyaan itu ya biasa baik, akan dijawab yes, I'm sick, ya. Tapi bagi orang yang tahu, bisa jadi tersinggung. Apakah kamu gila gitu? Ya, so please be careful, ya. Please be careful. Ini adalah fakta yang saya temukan dan mungkin tidak banyak guru yang menyampaikan kepada siswanya kalau sick itu harus ada getting-nya depan, ya. Ini yang saya takutkan sebenarnya ketika murid-murid saya di SMA 3 itu tahu bahwa sick itu artinya sakit, kemudian mereka tidak menggunakan dengan cara yang benar, ya. Mungkin gede akan benar, tapi maknanya akan kurang tepat, ya. Sehingga saya harus mengingatkan karena saya punya tugas untuk mengingatkan murid-muridnya meskipun pengetahuan saya tidak banyak. Oke, selanjutnya yang saya ingin sampaikan, ya, di pertemuan terakhir ini kata ini kan kemarin saya tanya kan sama ini. Siapa yang berani menjelaskan apa bedanya? Pakai bahasa Indonesia boleh? Boleh, silakan. Udah ada yang. Kalau untuk study itu biasanya digunakan untuk orang yang dalam proses belajar atau di sekolah. Sementara learn itu digunakan untuk memperoleh keahlian sesuatu. Oke, Mbak Sylvie. Di luar. Ya. Oke, thank you. Saya berikan satu case, Mbak Sylvie. Seumpama saya belajar bahasa Inggris, Mbak. Yang benar itu I study English atau I learn English? I study English. Bukan I learn English. I'm learn English. Mana dong yang benar? Yang kedua. Hah? Yang kedua? Bukan Ya. I study English. Yakin? Saya kunci ya, karena jawabannya. belajar bahasa Inggris untuk dapat ilmu, untuk bisa bahasa Inggris. Jadi learn. Untuk bisa bahasa Inggris. Ya, Jadi belajar learn, bukan study ya.
Berarti kalau ada orang mengatakan I study English itu berarti salah. Loh Pak, Yang- dulu saya dikasih tahu guru saya itu kalau ngomong saya belajar bahasa Inggris, I study English Pak. Gimana dong? Ya dulu benar-benar saja tidak ada masalah, tapi karena ini sudah di tingkat universitas, analisisnya harus lebih dalam. Ya, coba. Sementara Mbak Silvi, seperti itu ya. Saya ke mahasiswa lain, Mbak Rifa. Halo Mbak Rifa. Gimana Mbak Rifa? Apa bedanya study sama learn? Ya, Chef. Halo? Apa bedanya study sama learn? Kalau study tuh cuma mempelajari pada saat itu doang. Jadi hanya memperoleh. Kalau learn? Kalau learn itu dia untuk mendapatkan kayak apa ya? Sertifikat? Bukan pengetahuan gitu. Oh, Ilmu. sama dong, berarti dong. Beda dikit lah. Beda dikit. Nah, kalau English itu learn atau study ya? Tergantung. Tergantung apanya? Meninggal dong kalau tergantung nanti. Bukan, digantung Chef. Kalau digantung nanti kasihan dong PHP berarti. Gimana? Tergantung. Tergantung Ya. apanya? Setahu Rita sih, kalau buat yang English makanya learn. Bukan study. Bukan. Kalau study itu contohnya, tolong kasih satu contoh Mbak Rifa. Study apa begitu? I study apa begitu? I am I am studying. studying. Gak tahu cara bacanya, tahu Chef. Apa coba? Tulisannya bagaimana? Business management. Oh, business. Ya, Oh iya, business business management. management. So I'm studying business management. Major. Jadi tidak boleh mengatakan major. Berarti tidak boleh mengatakan I'm study. Tidak boleh mengatakan I'm learning business management major. Saya tidak boleh mengatakan Boleh. demikian. Boleh. Loh. Nggak ada yang nggak ngebolehin Chef. Oke. Oke, thank you for make me laugh ya. Terima kasih karena sudah membuat saya tertawa siang ini. Oke, Rifa. Tidak ada yang tidak memperbolehkan. Oke. Saya kasih satu case umpama. Itu tadi versinya Rifa sama versinya Silvi tadi ya. Seumpama, kan tadi case yang pertama English kan, dan saya belum sih jawabannya apa. Contoh yang kedua, saya belajar bagaimana cara menyetir mobil. Ya, learn. nyetir mobil, driving a car. Itu kira-kira pakai study atau pakai learn? Learn. Learn, Silvi. Learn. Ya. Istiqomah, halo Mbak Istiqomah. Kenapa harus learn? Ya, Chef. Kenapa harus learn? Karena itu lebih ke prakteknya. Lebih ke praktek. Karena ada Ke idiom, skill. ada idiom studying by reading and learning by doing. Learning by doing. Oke, berarti artinya kalau learn itu ada aktivitas yang dilakukan. Apakah saya benar kalau seumpama study itu hanya berhubungan tentang ketika kita belajar di kelas, kemudian ada buku dan ada teman-teman, itu studying. Tapi kalau kita belajar sesuatu dan kita praktekkan dari teori yang kita sudah dapat, itu learn. Apakah saya benar, Mbak Istiqomah? Iya, sir. Kalau study lebih ke teori dan kalau learn itu lebih ke praktek. Oke, kalau English Mbak Istiqomah, English itu kan macam-macam kan, ada speaking, writing, ada listening, ada grammar, begitu kan. Seumpama saya sedang belajar grammar Mbak, tentang tata bahasa begitu ya. Ada buku, ada teman-teman di kelas, ada dosen di depan. Itu berarti saya mengatakan I study English grammar atau I learn English grammar. I'm study grammar.
lebih I ke study study. grammar, English grammar. English grammar. Begitu. Ya, Tapi kalau grammarnya saya ganti berbicara sama menulis yang saya sudah tahu teorinya, kemudian saya belajar dengan teman-teman, saya belajar mempraktekkan teori yang sudah saya dapatkan. Itu study atau yang benar? itu lebih ke learn. Sip, mantap. Oke? Oke. Jadi bedanya study sama learn apa? Study itu you study about the theory, ya, the theory. But when you learn something, ya, it is something bigger than you study. I learn how to drive a car. Bukan I study, tapi I learn how to drive a car. Ya. Tapi kalau tadi English, ya, sebenarnya Riva benar, tadi tergantung. Benar, it depends apa yang kita sedang pelajari. Atau kalau yang kita pelajari adalah tentang teorinya saja, tentang grammar, ya, udah, I study English grammar. I do nothing. Saya cuma belajar lewat buku, lewat guru. That's it. I study. Tapi kalau learn, ya, I learn how to speak English in front of many people. Ya, saya belajar bagaimana caranya ngomong di depan banyak orang. Bukan I study, tapi I learn. Begitu. Ya. Oke. Ya Allah, Pak Atia, hari ini gara-gara kuliahnya Pak Atia, saya malah takut untuk ngomong sama nulis bahasa Inggris. Apakah teman-teman merasakan hal yang sama? What do you think, everyone? Gara-gara saya ngomong amsik, kemudian saya salah, saya agak gila begitu. Nanti jadi teman-teman agak takut untuk nulis sama ngomong bahasa Inggris. No, ya, jangan seperti itu. Kalau di kelas saya. Di pertemuan pertama, ya, kalau di sekolah, saya selalu punya tagline di kelas saya. Hanya seperti ini. Di kolom komentar coba perhatikan. Teman-teman boleh update status di WA setelah ini dengan kalimat saya yang saya tulis. Kalimatnya seperti ini. Don't be afraid to make mistakes. Be afraid not to try. Nah, artinya apa itu? Jangan takut untuk berbuat salah. Takutlah untuk tidak mencoba. When you do something, and then after that, you know that you do mistakes. Next, you will not do the mistakes. But then, if you never try, you do not know whether you are right or you are wrong. So, just do it. Just do it. Ya. Just do it. Ya. Ini adalah tagline di kelas saya di SMA 3. Kalau ketemu saya di kelas, pasti anak-anak ingat ini. Jadi, kalau murid saya berbicara dan mereka salah, ya, saya adalah partner mereka untuk mengingatkan. You should say this one, ya, not say this one. Karena kata kunci mengapa saya bisa aktif menggunakan bahasa Inggris? Because what? Because when I was studying English, baik di Unisula S1 saya atau di UNES S2 saya memiliki partner berbicara yang lebih pintar dari saya. If you wanna improve your English, please find a person or people who have better competence of you than you. Jadi carilah orang yang punya kompetensi bahasa Inggris lebih baik. Because what? Because when you do mistakes, he or she can remind you. Mas, salah mas, harusnya ini, bukan itu. Harusnya ini, bukan itu. Ya, something like that. Ya.
Pak, saya malah takut nanti buat videonya salah dan seterusnya. Ya, don't be afraid, ya. Be afraid not to try. Kalian sudah buat video bahasa Inggris, di-upload di YouTube channel kalian, itu sudah sesuatu yang luar biasa, ya. Sesuatu yang luar biasa. Dan saya doakan semoga nanti kelas ini ada yang viral nanti. Kalau viral nanti nilainya saya akan tambah, oke? Semoga ada yang viral nanti nilainya saya akan tambah. Oke, pertanyaan silakan. Question please. Question please. No question? No question? Tugasnya sudah jelas untuk final examination. Setelah ini saya akan buatkan slot. Ya, sooner is better, I think. Ya, semakin cepat semakin baik, karena nanti saya yakin karena daring kuliahnya, jadi tugasnya banyak dan akan numpuk. Kalau saya menyarankan ke murid-murid saya ngambil sticky note, kemudian ditulis tugasnya apa, ditempel di tempat di mana biasanya teman-teman namanya duduk atau kerja begitu. Kemudian pastikan punya target ini kapan selesai. Kalau saya seperti itu biasanya. Dulu ketika saya kuliah S2, saya sambil mengajar di FE Unisula. Kemudian alhamdulillah saya lulus S2 itu hanya 1 tahun 11 bulan. Jadi tidak ada 2 tahun, IPK saya bisa 3,90 dulu, alhamdulillah. Itu saya pakai strategi itu. Jadi kalau ada tugas, saya ambil sticky note, saya tempel, saya harus mengerjakan ini, targetnya kapan selesai. Jadi, so I did my best, ya, I did my best. I know that saya tidak tahu nanti S3 saya akan di mana, ya, because you know I'm still thinking, ya, what I must do after this. Di rumah saya sekarang punya warung sembako, namanya warung sembako Atia Mart. Kalau kalian iseng di map gitu, ngetik itu, nanti muncul warungnya dan itu rumah saya. Jadi warung sembako itu adalah rumah saya. Isinya ada minyak goreng, ada beras, ada gula, ada mie, ada kopi, dan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh tetangga-tetangga saya. And you know, I also, receive delivery order. So, there are many people saying to me, Mas, saya pesen ini diantar ke rumah ya, okay, it will be fine. You know, now I am a teacher. I'm also a translator, ya, saya penerjemah juga, and I'm a seller as well. So I do many things, ya, because you know, kalau hanya berdiam diri ya di rumah banyak tidur itu tidak akan menghasilkan apa-apa. So keep moving, ya. Itu kuncinya. Oke, ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, saya akan segera tutup kelasnya. Ya Allah Pak, hari ini kok tugasnya nambah 1, ya Allah. Jangan mengeluh ya, karena mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah ya. Yang akan menyelesaikan masalah adalah kerjakan. Ya, kerjakan. Pak, nanti nilainya jangan pelit-pelit ya Pak. Yo minimal B lah Pak. Oke. Nilainya nanti akan merefleksikan apa yang teman-teman sudah lakukan selama ini. Saya tidak mungkin akan memberikan nilai di bawah B kalau memang presensinya full, tugasnya full ya. Kalau memang tugas akhirnya tidak begitu memuaskan saya begitu ya. Makanya waktu 1 minggu gunakan waktu sebaik mungkin, karena pertarungannya apakah saya berikan A, AB atau B atau BC mungkin itu ada di tugas akhir. Keseriusan kalian saya akan nilai ya. Nanti jangan sampai, ya ini terjadi di mahasiswa saya yang di Politeknik Kendal. Mahasiswa saya pakai back sound, ya, biar terdengar bagus kan ada back sound-nya kan. Nah, jangan sampai back sound-nya mengalahkan suara Anda. Kan video yang baik itu kan biasanya kan menarik gitu ya, atraktif, menarik. Depannya itu ada lonceng YouTube yang berbunyi ting ting gitu ya. Mungkin teman-teman tahu kan kalau nyetel di YouTube terus ada itunya. Oke, itu sudah bagus. Tapi sayangnya adalah ada beberapa mahasiswa yang back sound-nya itu mengalahkan suaranya sehingga kurang jelas begitu. Jangan sampai begitu karena eman-eman. Ya. Pastikan ketika ngambil video cahayanya terang, wajahnya kelihatan begitu. Jangan separuh seperti ini. Ini kepalanya yang kelihatan
Silvi sama Alfi kenapa ini kepalanya hilang? Lah, nah, begitu pastikan apa namanya kelihatan wajahnya begitu. Ya, satu lagi pesan saya pakai pakaian yang sopan, ya, pakai pakaian yang sopan. Dan karena ini tugasnya dan menentukan segalanya, ya, pakai pakaian yang sopan, yang baik, yang syar'i, jangan yang pasti teman-teman sudah paham ya apa yang saya maksud begitu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, thank you so much. Terima kasih sudah jadi mahasiswa saya yang soleh dan solehah. Saya doakan semua mahasiswa saya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan oleh Allah, dan dijauhkan dari mara bahaya, penyakit, dan hal-hal yang buruk. Kita berdoa bersama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik kepada kita, memberikan lindungan kepada kita. Dan saya sebagai pengajar bahasa Inggris di semester ini senang sekali bisa bertemu dengan 64 mahasiswa yang luar biasa di kelas E3. Saya doakan agar semua mahasiswa mendapatkan ilmu yang barokah. Ilmu yang barokah itu dapat tercermin dari apa yang nanti teman-teman lakukan setelah mata kuliah bahasa Inggris ini. Apakah teman-teman lebih bersemangat belajar bahasa Inggris atau justru malah hopeless karena merasa bahasa Inggris itu susah. Nah, nanti jangan lupa juga kalau saya sampaikan apa gitu, kemudian ada adik atau siapa yang tidak tahu, tolong dikasih tahu, ya. Karena salah satu hal yang nanti amal yang tidak akan terputus itu adalah ketika ilmu yang diamalkan, ya. Meskipun sedikit, silakan sampaikan kepada adik-adik atau ke saudara. Kalau mengatakan saya sakit itu harusnya I'm getting sick, bukan I'm sick. Sehingga nanti kebaikan itu akan nular ke teman-teman yang lain, ya, ke orang lain, begitu. Ya, begitu. Nanti meskipun kita sudah tidak bertemu lagi minggu depan, saya tetap akan sering posting di grup kita untuk memberikan sesuatu yang baru sehingga proses belajarnya tidak hanya berhenti di sini. Nanti kalau yang asli Demak di jalan ketemu saya, jangan lupa nyapa ya, karena persaudaraan kita tetap terus berjalan. Teman-teman ingat bahwa ini pesan terakhir dari saya, di dunia ini teman-teman harus punya seorang sahabat yang insya Allah nanti tidak hanya menjadi teman di dunia, tapi juga teman di akhirat. Sahabat yang seperti apa yang harus teman-teman cari. Salah satu sahabat dari Rasulullah pernah bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, teman yang baik itu teman yang seperti apa? Kemudian Rasulullah menjawab, teman yang baik adalah ketika kita melihat teman kita, yang kita ingat adalah Allah, yang kita ingat adalah masjid, yang ingat adalah tentang kebaikan. Jadi kalau teman-teman punya teman yang suka ngajak untuk berbuat kebaikan, ya, ngajak ke masjid, ngajak sholat berjamaah, dekati, ya, dekati. Kemudian jauhi teman-teman yang suka ngajaknya seumpama mohon maaf jajan keluar, menghabiskan uang, jauh dari masjid, ya, jauh dari kebaikan. Karena siapa teman kita itu adalah gambaran dari diri kita. Begitu. Kalau kita teman dengan penjual minyak wangi, insya Allah kita akan ketularan wangi. Ya. Jadi kalau kita berteman dengan siapa begitu, itu gambaran dari diri kita. Begitu. Jadi berteman dengan siapa saja boleh, tapi kita harus dekat dengan seseorang yang versi kita itu adalah baik. Begitu. Kalau laki-laki terbiasa sholatnya sendiri di rumah begitu, coba deh di-upgrade. Kalau sholatnya sendiri di rumah, ada yang lebih baik. Oh, sholat jamaah. Sholat jamaah dengan siapa? Dengan bapak, dengan ibu, atau dengan siapa begitu. Kayaknya ada yang lebih baik deh. Apa ya? Oh, ke masjid. Ke masjid. Nanti kalau azan, kemudian saya bergegas ke masjid begitu. Kalau hari ini baru satu waktu, katakanlah zuhur begitu, saya jamaah, nanti tingkatkan terus. Karena teman-teman paham atau tidak, bahwasanya rezeki itu tidak hanya berupa uang. Teman-teman mungkin akan merasa bahwa ketika tidak punya uang itu, ya Allah, saya kok tidak punya uang dan seterusnya. Teman-teman tidak sadar bahwa kesehatan itu adalah bentuk rezeki.
kesehatan, kemudian kerukunan keluarga, bapak, ibu, kakak, adik, ya kan? Kemudian yang tidak kita sadari juga, langkah kita ke masjid, langkah kita yang dimudahkan Allah ke masjid, itu adalah rezeki. Kalau teman-teman asli Demak dan sering ke Masjid Agung Demak, saya sering kali melihat ada bapak-bapak, mohon maaf sudah sepuh, kemudian bawa tongkat begitu, karena kakinya kiri tidak sempurna begitu, itu selalu pakai, istilahnya apa itu? Itu pakai tongkat itu ke masjid, dan tidak hanya 2 atau 3 waktu, tapi 5 waktu. Di antar anaknya naik motor, kemudian pakai tongkat itu. Itu bapaknya 5 waktu. Kemudian saya berpikir bahwa, ya Allah, apakah nanti ketika saya sudah sepuh seusia beliau, dengan kondisi seperti itu, saya tetap bisa ke masjid. Karena salah satu golongan yang nanti akan mendapatkan pertolongan dari Allah ketika yaumul akhir nanti, ketika menjelang dihisab, itu adalah salah satunya ketika ada laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Jadi setiap waktu pengen ke masjid. Bahkan ada cerita zaman dahulu bahwa ada seseorang yang ketika pulang dari kerja, itu tidak langsung pulang ke rumah. Meskipun bukan waktunya sholat, begitu, mampir ke masjid, sholat tahiyatul masjid, kemudian pulang. Mengapa demikian? Karena yang dibawa ke rumah itu adalah bau masjid, bau kedamaian. Ya, bau kedamaian. Mau pulang, kemudian rumah kotor, kemudian istri marah, tetap santai. Karena apa? Karena tadi baru saja dari masjid. Jadi yang laki-laki yang suka ke masjid, itu pasti bisa merasakan itu. Jadi rasanya pengen kembali, karena ketenangan ada di sana. Bayangkan ketika teman-teman masuk ke masjid, kemudian berdoa, Allahumma tafli, afwaba, rahmatik, begitu. Kemudian ada ribuan malaikat yang insya Allah akan mendoakan kebaikan. Dan insya Allah doa yang disampaikan ketika masuk ke masjid itu, selama berada di masjid, dikelilingi oleh malaikat, itu insya Allah doa kita akan mujarab. Begitu ya teman-teman. Terima kasih, saya malah jadi